Baik, kali ini kita akan belajar cara membuat peta topografi dari data pengukuran total station yang sudah dilakukan beberapa bulan lalu. Sebagai studi kasus, kita akan menggunakan data dari kelompok 3. Tahap pertama, masukkan data CSV yang sudah diberikan ke dalam folder tugas kalian, buat sesuai dengan urutan, misalkan tugas 7, buat saja di tugas 7. Sebagai contoh, saya membuat folder di toko sekolah ini. Saya masukkan filenya ke dalam sana, nanti kita refresh seperti ini, refresh agar nanti muncul toko sekolah, kemudian masukkan CSV dari hasil pengukuran total station. Selanjutnya kita masukkan CSV ke dalam sini, dalam ArcGIS. Lalu akan belum muncul titiknya ya. Untuk agar bisa muncul titiknya, kita klik kanan, lalu pilih display XY data. Seperti ini. X-nya biarkan kita di X, Y di Y, Z-nya kita pilih elevasi, kemudian kita pilih edit untuk memasukkan koordinatnya. Kita buat 1984 UTM zona 49S, lalu pilih OK. Nah, nanti akan muncul data seperti ini. Lalu kita convert. Sebelumnya kita buat geodatabase terlebih dahulu agar mempermudah pekerjaan kita dengan cara dari folder tugas kalian, klik kanan, kemudian pilih new, lalu pilih file geodatabase. Lalu kita namai file geodatabase ini database toko sekolah misalkan. Jangan pakai spasi ya, ada underscore. Oke, sudah. Lalu kita klik kanan database tadi, pilih make default database. Nah, ini database-nya adalah lemari yang akan jadi fungsi yang akan mempermudah pekerjaan kita nanti. Lalu titik-titik hasil konvertan koordinat tadi kita ekspor ke dalam database kita dengan cara klik kanan, data, ekspor data, kita masukkan ke dalam database yang kita buat tadi dengan cara pilih go to default database. Di sini kita buat titik pengukuran TS, lalu pilih save. Oke. Yes. Nah, nanti akan muncul titiknya. Lalu yang di bawah ini boleh kita hapus semuanya, menyisakan satu file yang sudah menjadi feature class atau shape file. Nah, selanjutnya kita akan membuat batas area sekolah kita agar tidak terlalu meluas area peta topografinya. Untuk mempermudah, kita pilih polygon di menu drawing, di polygon, lalu buat batas area seperti ini. Ulangi. Nah, selesai. Lalu poligon ini nanti kita convert menjadi feature class dengan cara menu drawing kita pilih, kemudian pilih convert graphic to feature. Nah, kita simpan, pastikan penyimpanannya di folder kalian atau di sini di toko sekolah, kemudian namanya kita ganti menjadi area kerja. Lebih oke. Baik, sudah. Setelah itu boleh kita hapus. Lihat yang tadi baru kita buat ya. Nanti akan muncul feature class seperti ini. Ini artinya sudah menjadi feature class atau shape file yang bisa kita olah menjadi kita gunakan untuk memotong atau dan untuk keperluan. Selanjutnya kita akan memasuki tahap pembuatan kontur. Nah,
pilih 3D analis, kemudian pilih raster interpolasi. Kita pakai IDW saja ya. Ini ada beberapa metode, ada IDW, ada kriging, natural neighbor dan sebagainya. Kita pakai IDW saja. Kemudian kita pilih titik pengukuran TS dari data titik ini, kemudian Z-nya kita pilih menggunakan elevasi. Lalu namanya kita ganti raster topo kemudian kita selanjutnya kita buat garis kontur dari data IDW ini, dari raster ini kita ubah menjadi kontur. Pilih kontur di dalam raster surface ya, kemudian pilih rasternya, raster topo sekolah, kemudian interval konturnya kita buat 0,1, artinya setiap 10 cm dia akan berubah. Jadi kalau kita ke 1 itu artinya adalah interval konturnya adalah 1 meter. Kalau kita ke 0,1 berarti dia 10 cm atau 0,1 meter. Kalau kita pilih OK, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, garis-garis yang telah muncul ini merupakan garis kontur dari hasil kerja pengukuran. Nah, kemudian agar area kerjanya ini lebih, garis konturnya ini adalah lebih fokus ke dalam area kerja kita potong menggunakan geoprocessing clip. Kita masukkan data kontur raster yang baru saja dibuat. Kemudian clip feature-nya kita pilih area kerja. Nanti tujuannya adalah kita memotong area kontur yang baru saja kita buat, garis kontur yang baru saja kita buat ke dalam area kerja. Kita pilih kontur raster, klik, kita namai seperti itu. Oke. Baik. Akhirnya kita hanya menyisakan seperti ini saja. Boleh kita biarkan saja. Kemudian kita pilih simbologinya, atur simbologi dan label linknya dari kontur, nanti ke simbologi kedua kali ya, kemudian simbologi single konturnya kita buat garis berwarna abu-abu seperti ini. Kemudian labelnya kita ganti menjadi biar muncul, kita masukkan kontur, simbolnya kita sesuaikan sampai muncul seperti ini. Placementnya kita atur menjadi curve, on the line, above. Oke, nanti akan muncul garis-garis seperti ini. Oke, mungkin agar sedikit lebih kecil angkanya, kita perkecil saja ukurannya, jangan menggunakan 14, kita menggunakan 10 saja biar lebih kecil. Nah, oke. Kemudian tahap selanjutnya kita buat per area. Jadi nanti kita akan memisahkan mana sih yang gedung, mana yang kita menemukan gedung, mana lapangan, mana nanti ada kantin dan lain sebagainya. Nanti kemudian kita bisa membuat peta-peta yang peta situasi dari area sekolah kita. Untuk melanjutkan itu, kita buat simbologi dari titik pengukuran TS. Kemudian simbologinya kita atur ke deskripsi agar nanti muncul ke nama ya, ke name. Nanti akan muncul seperti ini. Oke. Labelnya juga jangan lupa dimunculkan. Kita pilih name, biarkan seperti ini. Ini sebagai penanda.
mana titik-titik yang berguna bagi pembuatan kita. Baik, untuk mempermudah konturnya kita hilangkan dulu. Nah, dengan seperti ini kita bisa tahu mana titik-titik yang akan kita gunakan sebagai acuan pembuatan bidang situasi yang akan kita buat seperti gedung, lapangan, taman, dan lain sebagainya. Nah, mungkin untuk mempermudah lagi, kita bisa membuang titik-titik detail seperti angka 1 sampai seterusnya dengan cara seperti ini. Klik dua kali, ini simbologi, kemudian angka 1 sampai habis, sampai ini nanti kita remove. Nah, nanti sehingga akan hanya menyisakan BM, kemudian ada gedung, lapangan, taman, dan sebagainya. Lalu kita satu lagi mungkin all itemnya ini kita hilangkan saja. Ulangi lagi. Online-nya kita hilangkan. Kita bisa mulai membuat situasinya. Kita mulai dari yang pertama, kita bisa membuat dari database, kita bisa membuat data situasi sekolah. Mungkin yang pertama kita bisa membuat feature class, new feature class, kemudian kita buat gedung. Next, koordinat kita sesuaikan menjadi 49S, next, kemudian nanti kita tambahkan di kolomnya dan kita bisa buat lagi satu lagi, yaitu atau cukup ya, kita cukupkan saja, kita buat gedung saja. Baik, selanjutnya kita bisa mulai start editing untuk mengedit, menambahkan fitur-fitur seperti gedung, taman, lapangan, dengan cara kita start editing begitu ya. Nanti kita pilih menu ini, kita pilih create feature, lalu kita pilih gedung. Ini kita bisa membuat. Jangan lupa untuk snappingnya kita aktifkan seperti ini. Kalau belum muncul bisa pilih di Dropbox, kita pilih klik kanan lalu pilih snapping. Kemudian kita bisa membuatnya, kita klik gedung, kita pilih polygon. Hati-hati dalam pembuatannya. Kita bisa mulai dari mungkin dari bagian utara terlebih dahulu agar lebih mudah. Kita mulai dari taman depan lab B. Klik. Oke, ini taman pertama. Nah, sambil lalu kita bisa membuat, kita buka tabel seperti ini. Kita bisa membuat tamannya di sini sekalian. Misalkan ini kita kasih nama Taman GB. Kemudian kita buat taman depan kelas ini. Ada taman 1 seperti ini. Kita kasih nama taman lagi di sini. Taman lagi. Kita cari taman dulu biar gampang. Kemudian di bagian selatan ada taman di depan kelas. Ada taman ini.
Untuk membuat, pertama kita klik dulu ya, pas di titiknya, di snapping, kemudian kedua, ketiga. Untuk di terakhirnya bisa langsung klik 2 kali, klik kiri 2 kali, tek. Kita kasih nama semuanya taman. Kemudian kita di sini masih ada taman lagi. Ada beberapa taman ya di sini. Ini ada satu poin kurang pengukurannya, mungkin di sini. Ini. Kita buat lagi taman. Ya, kita sudah membuat semua taman. Jadi kita bisa membuat lapangan mungkin. Ini kodenya LP, di sini ada LP4, LP3, kemudian LP2, LP1. Kita berikan nama lapangan 1. Selanjutnya kita buat lapangan voli di bagian barat. Di sini ada LP8, LP6. Di sini ini dinamai ya guys. Lapangan voli. Kemudian selanjutnya kita bisa membuat gedung. Gedung pertama kita buat punyanya GP terlebih dahulu. Ini ya. Ini lah. GP, kemudian kelas. Dua kali untuk kelas, kemudian ada gedung depan ruang TU. Ini sebenarnya masih ada gedung ya. Kita buat titik hayal saja karena pengukurannya tidak lengkap. Seperti ini.
kemudian kita buat gedung ini musola ya, 1, 2, 3 sembari dengan gedung KAI. Di sini juga tidak ada titiknya, ketik aja di sini, titik khayal saja. Kemudian di sini ada gedung baru. Ruang guru. Saya hapus dulu. Nah, ini pentingnya kita membuat nama yang jelas dan benar. Ini di sini ada ruang guru berarti di sini 1. Di sini ada gedung lagi. Kantin ya ini, buat garis khayal saja karena terdapat kekurangan dalam pengukuran. Kemudian kita bisa mulai dari TKR mungkin agar lebih mudah. Ini ada gedung, tinggal TKR ya. Kemudian di sini ada TB, seperti ini, dan ini punyanya KAI. Ini gabungnya seperti ini. Kemudian di sini ada gedung lagi. Seperti ini. Kemudian gedung terakhir. Selesai. Jadi nanti kita membuat lapangan, kita kasih nama lapangan, kemudian semua ini berarti dari sini adalah gedung. Kita bisa copy paste seperti ini. Sudah selesai, nanti kita stop dulu. Ini batas sekolah sudah kita buat ya, karena banyak pengukuran yang kurang, nanti malah ganjil semuanya. Oh, ini masih ada satu gedung yang terlewatkan, yaitu gedung ruang guru lama di bagian depan. Ini banyak yang penceng karena kekurangan data pengukuran, tapi tidak apa-apa karena ini latihan. Kita stop editing untuk menyimpan, kita save,
Kemudian agar lebih bagus kita buat simbologi seperti ini. Kategori kita pilih unique value, kita masukkan ke nama, lalu seperti ini. Untuk gedung kita buat simbol seperti ini. Seperti ini kita kasih warna orange. Kemudian lapangan kita kasih warna mungkin sama seperti tadi, tapi warnanya kita ganti warna abu-abu. Sama dengan lapangan futsal juga sama seperti tadi, kita ganti warna abu-abu. Taman kita mungkin berikan seperti ini, sama di taman GP juga sama. Untuk menu ini kita cek dulu ya, mungkin ada yang salah. Kita harus start editing lagi untuk mengganti yang nol tadi. Ini harus kita ganti menjadi 2. Nanti akan otomatis warnanya berubah. Otomatis akan berubah. Dan untuk lapangan akan kita ganti warna hijau saja seperti ini. Oke, sudah selesai. Untuk titik-titik pengukuran nanti kita hilangkan saja, terlalu banyak. Kita buat single simbol saja seperti ini. Labelnya mungkin kita hilangkan saja biar tidak mengganggu seperti ini. Baik, jangan lupa titik konturnya kita munculkan seperti ini. Baik. Kemudian terakhir kita masukkan area kerja. Anggap saja area kerja ini ada batas sekolah kita ya. Di bagian terakhir kita ganti simbolnya menjadi seperti ini. Sudah mulai terlihat. Untuk di bagian ini namanya sebenarnya bisa kita ganti lebih detail lagi, misalkan produktif Bu, gimana? Mau dipakai tak? Sampai istirahat kedua gimana? Mau gimana? Hari apa? Hari jam segini. Iya. Berarti jadwal segini naik terus. Iya, saya jam Rabu tak pakai terus Bu. Rabu kemarin kan saya pinjam. Oh gitu. Iya, Rabu kemarin kosong. Iya. Yang uangnya yo. Iya Bu. Ya. Baik, sudah selesai. Kita sudah punya layout peta dari sekolah kita. Untuk nama ini sebenarnya kita bisa atur, misalkan kita ganti namanya taman GP, taman apa, gedungnya bisa kita ganti juga, ruang kelas berapa. Kemudian kita bisa munculkan di sini ada bengkel, mungkin di sini ada, untuk dengan cara apa? Dengan cara mengganti nama ini menjadi lebih detail lagi. Namun sekarang kita cukup seperti ini saja. Nanti tahap selanjutnya tinggal kita melakukan layouting. Baik, tahap selanjutnya adalah kita akan membuat layouting. Tujuannya adalah nanti kita bisa mencetak peta ini ke dalam selembar kertas, begitu ya. Caranya adalah kita pilih view, kita pilih layout view, kemudian kita pilih kertasnya. Kita cetak ke dalam ukuran A4 landscape begitu. Lalu kita cetak dalam ukuran yang sedikit lebih besar, menggunakan ukuran, misalkan kita pakai ukuran A2. Nah, untuk skala nanti bisa kita sesuaikan ya. Ini kita sesuaikan dengan ukuran kertasnya terlebih dahulu, baru kita mikirkan yang namanya skala. Kemudian ini kita zoom to layer, di area kerja kita zoom to layer seperti ini, kita cocokkan skalanya, kita gedekan saja menjadi 400 begitu.
terlalu besar ya, kita buat 500 berarti seperti ini. Kalau sudah, nanti kita tinggal menambahkan koordinat terlebih dahulu. Koordinat sistem, kita menggunakan ini, kemudian pilih grid, new grid, kemudian pilih measure to grid, next. Kemudian untuk axisnya nanti kita buat per 50 saja, biar tidak terlalu besar. Kemudian next, finish. Kita apply dulu. Nah, ini sudah muncul koordinatnya. Nanti kita properties dulu untuk menghilangkan 00 di belakang koma. Kemudian size-nya kita perbesar biar kelihatan. Number format signifikan, oke. Kemudian di sini kita buat area black biar kelihatan. Lalu selanjutnya kita bisa insert aras mata air. Kita insert, pilih node row, pilih sesuka yang kalian suka ya, tapi yang standar aja, tidak usah aneh-aneh. Seperti ini, kita perbesar, kita taruh pojok kanan atas. Oke, kemudian kita bisa memberikan judul gitu. Kita bisa memberikan judul dengan cara tuliskan di sini, kita kasih nama data situasi peserta negeri kita buat area black, hurufnya kita besarkan agar terlihat karena ini judul gitu. Kita pilih yang kedua kali, atur menjadi seperti ini. Selanjutnya kita bisa menambahkan scale bar seperti ini. Kita pilih yang hitam putih, kita pilih properties, kemudian miles kita ganti ke meter, meternya kita ubah menjadi M biasa, lalu oke. Nanti akan muncul scale bar secara otomatis seperti ini. Kita sesuaikan agar genap angkanya, atau kita perbesar juga biar angkanya terlihat, tapi jangan terlalu besar ya. Ini saja kita gunakan untuk per 100 meter. Baik, sudah. Yang terakhir kita buat skala angkanya. Insert, kemudian pilih yang scale text, pilih yang 1/absolute. Ini perlu kita ganti dulu agar sesuai dengan standar yang ada di Indonesia. Kedua kali, kemudian page unitnya kita buat menjadi cm, map unitnya kita ubah menjadi cm agar sama. Labelnya kita hilangkan seperti ini. Kemudian separatornya kita ubah sama dengan menjadi titik. Jalan untuk seperti ini, boleh kita perbesar. Nah, kita taruh di atas, di bawah judul. Seperti ini. Sudah ditambahin tulisan, misalkan area black ya, ke 4 atau kita perbesar lagi, kurang besar kayaknya 24. Ini kita ubah juga biar sama. Terakhir kita menambahkan legenda. Ini saja. Kita legenda kita ganti keterangan, atau boleh legenda juga nggak apa-apa.
next, finish. Akan muncul secara otomatis seperti ini. Kita sederhanakan agar tidak banyak terangan yang rancu dengan cara klik kanan, kemudian convert to graphics, kemudian klik kanan lagi ungroup, lalu kita hapus yang tidak penting seperti nama, gedung, ini kita hapus saja seperti ini. Null ini juga kita hapus. Lapangan kita sisakan 1, taman kita sisakan 1. Lalu kita tata agar rapi. Rapi seperti ini ya. Kemudian kita geser ke atas saja biar seragam dengan yang di atas. Untuk kontur, raster, dan clip ini kita ganti nama biar sedikit rapi. Caranya kita select, pilih saja, klik kanan, kemudian ungroup, akan terpisah. Konturnya kita ubah menjadi seperti ini saja, garis kontur. Kemudian titik pengukuran TS kita ubah namanya, sama seperti tadi prosesnya. Kita klik kanan, ungroup, klik 2 kali, kita pilih titik pengukuran kita simpan ke tempat yang lega begitu. Nanti boleh kita geser, petanya akan sedikit lebih ke sana dengan cara klik tangan ini. Kita geser ke kanan. Seperti ini. Oke, selesai. Nanti di bagian bawah boleh ditambahkan seperti ini. Misalkan dibuat oleh area black, kita besarkan menjadi 2. Selesai. Peta situasi sekolah kita sudah selesai, tinggal kita save, kita simpan ke dalam folder tugas kalian masing-masing. Kita masukkan ke sekolah ya. Kemudian kita ekspor menjadi PDF agar mudah kita sebarluaskan atau kita cetak nanti. Sama di tempat yang tadi, toko sekolah, kita buat PDF dulu. Kita ekspor 1 kali lagi untuk baik, sudah selesai. Terima kasih.